Halo teman-teman pebisnis semua, saat ini kita lagi ada di salah satu workshop ya, workshop rumahan UMKM di Kota Padang. Namanya adalah Loka Leather Craft ya, yang sekarang ini lagi booming banget nih di TikTok. Sering setiap hari ya bikin video live TikTok jualan, dan penjualannya meningkat nih dari hari ke hari. Nah, ini dia orangnya di belakang saya, nanti kita akan tanya-tanya. Halo Gun, apa kabar? Siap. Udah telepon nih. Telepon sebentar bang. sedang syuting sedang syuting, lagi syuting. Nama Faru Gunardi ya, abang panggil Igun aja. Untuk usaha bergerak di bidang kerajinan kulit ya, tapi kita fokus ke dompet kulit asli gitu ya bang ya. Jadi kita pakai bahan kulit sapi asli, terus dibuat atau ditempa dengan secara handmade gitu ya bang ya. Nama usahanya itu kita brand, kita kasih nama Loka Leather Craft gitu ya. Berdiri sejak kapan, Bang? Untuk berdiri kita di akhir tahun 2019 bang, tepatnya di bulan Desember gitu bang. Nah, sekarang produk unggulannya ada apa aja? Produk unggulan kita untuk modelnya ya bang ya. Kalau untuk model kita di card wallet gitu ya bang ya. Card wallet ini sebuah dompet dompet kartu, namun fungsionalnya maksimal gitu ya bang ya. Jadi ada, walaupun dia menyimpan kartu saja, tapi masih bisa menyimpan uang. Jadi untuk kita sih membuat ini supaya silahkan berkampanye lah gitu kan. Untuk zaman sekarang kan udah cashless gitu ya bang ya. Jadi hanya sedikit membawa uang, tapi banyak kartu-kartu, baik itu e-money atau ATM segala macam gitu ya bang. Nah, selain yang itu ada produk apa lagi selain dompet? Untuk selain dompet ya kita memang fokus dompet bang. Untuk produk lainnya paling aksesoris kecil-kecil lah ya bang ya. Kayak kantongan kunci gitu ya bang ya. Kantung kunci seperti ini ya bang ya. Ini yang kecil-kecil, aksesoris biasa aja. Terus kabel klip juga ada buat organizer kabel-kabel headset ya. Terus juga ada dompet STNK ya bang ya. Ini masih tergolong dompet juga sih bang, cuman aksesoris untuk berkendara gitu ya bang ya. Buat penyimpanan STNK, nanti digantungin kunci motor atau kunci mobil di sini bang. Terus paling satu lagi ID card ya bang ya, yang biasa di lanyard ya. Ya, lanyard ya bang ya. Lanyard ya, ini kebutuhan korporat lah istilahnya ya bang ya, korporat atau kantoran biasanya beli sama kita ini bang. Nah, kalau penjualan sekarang paling banyak gimana? Penjualan platform gitu atau gimana bang? Ya, offline atau online? Untuk sekarang kita fokus ke lebih banyak ke online gitu. Nah, kemarin kan sudah ikut banyak sekali pelatihan ya, dari awal merintis lah sudah ikut banyak. Terus akhirnya banyak dinotis orang nih lewat TikTok Shop. Nah, itu ceritanya gimana tuh di awal kok bisa rame itu di TikTok Shop? Kalau dulu kita kan pelatihan ya mungkin sebatas pengembangan ini aja ya bang ya, pengembangan ilmu bagaimana membangun usaha gitu ya bang ya. Terus lebih banyak hanya secara teori aja gitu kan bang. Terus semakin kesini kan istilahnya digital marketing lebih semakin kuat gitu ya bang ya. Tahun kemarin ya 2024 gitu ya bang ya, 2024 kita mendapat sebuah 2023-2024 ya bang, kita mendapat pelatihan yang istilahnya dibimbing penuh gitu ya bang ya, selama 1 tahun. Tepatnya di Plut gitu ya bang, Plut ini masih di bawah Dinas Koperasi UKM provinsi gitu ya bang. Nah di sana kita diajarkan bangun usaha dari sisi manajemennya juga, dari keuangan juga, sama bagaimana kita memilih distribusi atau channel marketing kita bang. Akhirnya kita pilih jalur distribusi atau marketing kita itu ke TikTok gitu bang.
Nah setelah kita coba akhirnya kita bikin target gitu ya bang ya, kita bikin target ini minimal 100 hari kita benar-benar dapat validasi bahwasanya di di platform ini ya, yaitu TikTok ya gitu bang. TikTok ini bisa mendukung omset kita lebih banyak gitu. Ternyata di luar dugaan gitu ya bang ya. Akhirnya melonjak omset di bulan ketiga kita bisa sampai 4.600.000 gitu ya bang ya. Luar biasa, di luar prediksi kita juga bang. Kita awalnya mungkin selama ini paling hanya lewat platform Instagram gitu ya bang ya. Untuk yang marketplace paling di Shopee, cuman nggak terlalu banyak gitu ya bang. Serta di pemasaran lewat pameran gitu bang. Tapi ini yang paling oke lah gitu ya bang ya. Yang paling mantap di TikTok Shop ini, yang luar biasa lonjakannya, mungkin kalau boleh dibilang 3 kali lipat dari omset yang biasanya kita dapat di bulan-bulan sebelumnya gitu. Nah ini kan juga ada banyak nih orang yang kayaknya mau mulai usaha terus nggak punya modal, padahal kan kayak Loka ini sendiri kan dibikinnya pun di rumah, ada satu sisi rumah yang bisa dimanfaatkan untuk produksi gitu. Nah kalau dari Gun sendiri sih, sebenarnya kalau mau usaha itu kita harus punya modal berapa sih? Modalnya ya tergantung kita tujuan usaha kita ya bang ya. Kalau misalnya kalau Loka ini sendiri deh, awalnya dulu kalau kita berapa? Sih Loka ini modalnya sekitaran 500.000 lah ya bang. 500.000 di awal itu. Tapi bertahap loh bang, bertahap. Jadi kita sudah pastikan dulu nih, kita mau bikin produk kulit, alat peralatannya apa, yang untuk benar-benar bikin produk dulu. Untuk yang lain-lain kita nggak, untuk penunjang lain kita nggak dahulukan gitu. Intinya kita bikin beli peralatan yang inti, jadi terus kita putar lagi, terus kita tambah lagi. Nah itu tadi bang, peralatan inti dulu kita dahulukan gitu ya. Setidaknya mungkin di awal itu 500.000 itu kita modal awalnya, itu yang kita putar terus-terusan. Nah di TikTok ini kan udah rame nih, artinya usernya kan juga seluruh Indonesia kan, TikTok Indonesia. Betul. Nah penjualan apakah kebanyakan pengiriman itu ke area sesama Kota Padang atau di luar malah? Enggak, justru lebih banyak keluar bang, karena kan random ya bang ya kalau di TikTok itu ya bang ya. Bahkan dari Pulau Aceh sama Papua udah dapat bang. Jadi karena random itu bang, jadi semua pulau udah dapat. Pulau besar ya maksudnya bang, seperti Pulau Sumatera udah masuk, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu udah terjangkau semua user dari TikTok ini bang. Ya bang. Pertama ya dari inilah bang, dari awal dulu ya gitu ya bang. Kalau kita bikin usaha, yang pastinya itu kalau seandainya kita udah punya modal, apakah itu finansialnya gitu ya bang, skill oke lah gitu ya bang ya. Skill bisa kita patenkan, itu istilahnya kita mantapkan gitu ya bang ya. Itu udah oke. Untuk yang finansialnya dulu bang, intinya itu di finansial itu kita tidak boleh memakan yang namanya uang bahan bakunya ini bang. Karena apalagi kalau di kerajinan itu intinya di bahan baku. Nggak ada bahan baku kita nggak bisa jalan, nggak bisa membuat sebuah produk. Intinya kalau sudah kita memutarkan membuat sebuah usaha, jangan sampai hasil penjualannya atau keuntungannya itu kita ambil itu keseluruhan gitu. Tetap kita ambil batas amannya si bahan baku ini bang. Jadi kita harus istilahnya harus kuat dulu terhadap godaan untuk memakan keuntungan itu secara keseluruhan, karena itu intinya gitu bang. Setelah itu kita penjualan kita ya bang ya, apakah itu offline atau online. Untuk offline kita memang harus lebih giat lagi untuk menjemput bola kepada konsumen gitu ya bang, apakah itu lewat pameran ataupun mencari-cari rekanan dinas gitu ya bang ya, untuk menambah penjualan secara offline untuk di daerah kita gitu ya bang. Kalau untuk online, apalagi sekarang sudah mulai fokus ke TikTok ya bang ya, memang benar TikTok itu karena dia random itu ya bang, random dan basicnya itu kan bersosial gitu ya bang ya.
kita apa adanya aja bang. Jadi kita pun mulai di TikTok Shop itu nggak bisa apa-apa gitu bang, ngomong pun nggak bisa gitu ya bang ya, hanya sebatas terima kasih selamat datang gitu ya bang ya. Akhirnya kita coba terus apa adanya, akhirnya lambat laun kita mulai terbiasa gitu berkomunikasi dengan user kita ataupun netizen yang ada masuk di TikTok gitu ya bang ya. Akhirnya lambat laun kita sudah terbiasa dan sudah, karena kita apa adanya tadi bang, apa adanya tadi, kita bisa menceritakan produk kita dengan baik gitu bang. Intinya gitu aja bang, kita kalau sudah paham dengan produk kita ataupun sudah mengerti apa yang kita jual gitu ya bang, itu enak aja gitu bang untuk disampaikan kepada penonton kita bang. Yaitu kalau kita udah apa adanya, itu lempeng aja gitu bang untuk bercerita kepada netizen atau penonton kita bang. Itu yang bikin mungkin orang-orang itu merasa terhibur, akhirnya tertarik untuk membeli produk kita. Oke. Terima kasih banyak Igun. Siap abang. Ya. Oke, Semoga makin sukses. Amin. Terima kasih bang.